Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Berjumpa kembali bersama saya ya. Kita kembali buka market lagi. Mudah-mudahan ada rezeki ya, amin. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya yang setia menonton channel Trader Militan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu hal apapun dan penuh dengan keberkahan, amin. Oke, marketnya FTT ya, downtrend. Kita lihat di 5 menitnya, tren terdekat downtrend, tapi sebenarnya dia naik. Oke, kita di sini ambil sell dulu. Mudah-mudahan masih bearish. Nanti kita open posisi buy ya. Ini sudah ada tanda-tanda membalikan arah harga ya kawan-kawan. Oke, alhamdulillah lumayan 296. Ini sudah ada tanda-tanda membalikan arah harga. Mana tanda-tandanya ini ya, ini hati-hati ya, jangan open posisi sell terus. Dia nanti akan membentuk retrace dulu nih kawan-kawan di sini nih. Nah, patokan kita di sini. Kalau ini tertembus, supportnya tidak, ada kemungkinan besar dia akan naik itu ya. Oke, kita lihat. Biasanya jika posisi di 5 menitnya kayak gini, dia akan membentuk doji ataupun rejection. Sebenarnya kalau kita mau sabar ya sabar ya, tunggu dia naik ya. Jika menembus ini ya berarti ada kemungkinan besar dia bakalan naik, itu dia. Tetapi di sini kekurangan saya enggak terlalu sabar ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan lebih sabar daripada saya. Kalau saya di sini yang penting endingnya profit ya. Perkiraan saya mudah-mudahan di sini nih penghabisannya ya, yang candle di sini sampai di sini nih, mudah-mudahan. Oke, Ciro lupa. Ya, kita bidik lagi Batma Ciro lupa. So ini profit ya, kan berbesar profit nih. Tadi analisa saya mudah-mudahan sampai di sini ya. Atau di body bearish ini nih. Body bearish ini. Analisa saya seperti itu ya. Kita coba lihat ya kawan-kawan. Oke, alhamdulillah ya, hampir di body yang saya
perkirakan ya, tetapi body ini ternyata ya bukan di sini tuh ya, di sumbu ternyata. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya kawan-kawan. Ini di 5 menitnya menjadi doji rejection ya. Nah di sini hati-hati kawan-kawan. Ketika sudah terbentuk doji di 5 menitnya, biasanya dia akan membentuk konsolidasi di 1 menitnya. Dia akan mengejar resisten yang ada saat itu. Kalau di kelas privat saya jelasin semua ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya kawan-kawan tentang nanti sebelum saya membuat video tentang cara trading yang baik ketika menjadi pemula dengan menggunakan modal eksperimen. Perlu kawan-kawan ketahui ya, di trading itu ada modal eksperimen kawan-kawan yang berkaitan dengan open posisi kita, yaitu 1%. Di situ kita lihat ya, di platform trading tersebut kita lihat nominal open posisinya yang paling kecil berapa. Kalau di binomo kan 14.000. Nah 14.000 itu kan berarti pembagian dari 1.400.000 hasil pembagian dari 1.400.000 ya kan, 1.400.000 1%-nya kan itu 14.000 ya kawan-kawan. Pembagian apa perkalian kawan-kawan, bodo amat lah, yang penting itu ya, yang penting 1.400.000 1%-nya itu 14.000. Nah di bawah modal 1.400.000 itu saya sebut sebagai modal eksperimen. Di modal eksperimen itu luar biasa susahnya kawan-kawan, karena di situ taruhannya apa? Pengendalian diri kita, teknikal kita, hasil belajar kita selama ini itu diuji di modal eksperimen di bawah 1.400.000. Itu susah banget, apalagi untuk pemula ya. Makanya saya di sini sangat menghargai, sangat menghormati trader pemula, karena trader pemula itu berat banget. Di sini selama perjalanan saya belum ada yang menjelaskan tentang hal-hal ini ya. Nah sebelum saya menjelaskan nanti tentang modal eksperimen ya, di bawah modal yang paling kecil di platform trading tersebut, di sini saya binomo ya kan. Saya ingin membagikan ya, sebelum nanti saya membuat video tentang gimana caranya sih trading yang baik dengan menggunakan modal eksperimen. Ini saya jelasin dulu ya, biar nantinya kawan-kawan paham. Ini insya profit ya kawan-kawan. Bodinya mudah-mudahan sampai di sini. Nah kita lihat dulu ya. Ini pasti muter-muter ke sini dulu ya kawan-kawan. Perkiraan saya bodinya di sini nih. Alhamdulillah ya kawan-kawan, sesuai analisa ya. Itu dia. Karena candle ini sudah lahir ya tadi saya. Nah ya kawan-kawan, mudah-mudahan paham ya. Di sini muter-muter ke sini terus. Ini yang harus kawan-kawan ketahui ya. Nah karena di 5 menitnya, paham ya kawan-kawan. Jadi ketika terbentuk doji, ketika sudah terbentuk doji di 5 menit, kalian harus hati-hati, waspada ya. Tunggulah 5 menit. Kalau kalian siap, paham kunciannya, silakan. Insya Allah kalau teliti pasti dapat profit. Itu dia. Kalau kalian teliti, kalau kalian punya kunciannya ya,
insya Allah dapat. Tapi hati-hati karena di situ sudah terbentuk konsolidasi, sedang terbentuk konsolidasi. Jadi kita harus sadar, oh iya, ini kan market sedang konsolidasi nih. Saya jangan sampai keasikan. Open posisi pancingan, kalau dapat syukur, kalau loss jangan membuat kita emosi. Itu dia. Nah, ini bakalan naik nih kawan-kawan, insya Allah ya, karena di 5 menitnya nah sudah terbentuk sideways. Kawan-kawan harus tahu ini kalau di forex enak banget nih, open posisi buy ya, open posisi buy, tak profitnya di mana, di sini. Ini kalau di forex ya, itu dia, apalagi menggunakan laptop. Kalau nggak menggunakan laptop pun ada cara-caranya ya, biar kita seperti di laptop. Ada cara-caranya, ada yang saya kasih tahu tuh ya, di kelas lipat sudah saya kasih tahu caranya ini gitu. Oke, kita lanjut tentang penjelasan modal eksperimen. Di bawah modal 1.400.000 itu di binomo ya kan, karena di sini kan paling kecil 14.000. 14.000 ini kan hasil dari 1% dari 1.400.000 ya kawan-kawan. Modal di bawah 1.400.000 itu modal eksperimen. Modal eksperimen itu luar biasa susahnya. Kalau kita bisa melewati dengan baik modal eksperimen tersebut, insya Allah dengan modal yang besar kita akan nyantai, nyaman, damai. Tetapi kalau di modal eksperimen kita gagal dan gagal lagi, ya modal berapapun besarnya, insya Allah gagal juga. Karena apa? Di modal eksperimen itu taruhannya luar biasa ya, seperti yang tadi saya jelasin ya di awal ya kan. Pengendalian dirinya, hasil belajar kita selama ini ya kan, itu diuji di modal eksperimen. Dan saya wanti-wanti ya ke kawan-kawan yang sudah masuk kelas privat, jangan kalian deposit dengan modal yang besar dulu. Tanpa bisa melewati modal eksperimen, kalian akan hancur juga. Lewatilah tahapannya dulu, step by stepnya ya kawan-kawan. Pemula itu susah banget ya kawan-kawan. Segala sesuatu kalau di awal itu susah banget, tetapi kalau kita sudah melewatinya dengan baik, insya Allah kita akan terbiasa. Nah, untuk kawan-kawan saya yang sering menyimak video-video saya, ini harus dipahami benar-benar ya kawan-kawan, agar kalian jangan deposit lagi. Itu dia, jangan meremehkan ya. Di bawah modal 1.400.000 di binomo itu adalah modal eksperimen. Kalian harus mainkan pengendalian dirinya, emosinya. Selama berapa hari ya kan, itu dia. Open posisinya gimana, tujuan dari modal eksperimen itu gimana. Nah, nanti di kelas privat saya akan menjelaskan, dan sudah saya jelasin ke kawan-kawan yang lain. Padahal ini untuk di VVIP ya, tapi karena saya ingin semuanya bisa tahu, jadi saya bagiin juga yang di VIP. Itu dia ya kawan-kawan. Banyak yang gagal di modal eksperimen. Karena apa? Mindset kita sudah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang luar biasa. Modal sekian-sekian pengen dapatnya sekian-sekian. Modal 200, modal 500 pengen dapatnya sekian-sekian dalam sekali duduk. Itu susah banget ya kawan-kawan. Itu dia ya. Paling susah itu pemula. Makanya di sini saya sangat menghargai pemula, sangat menghormati pemula. Untuk itulah saya di sini enggak mau ya ngasih yang manis-manisnya aja tentang trading. Karena apa? Trading itu pahit banget kawan-kawan, pahit banget. Kita sudah paham ya, sudah tahu dan sudah mendengar
Bahkan kita sendiri sudah merasakan loss doll, ya kan? Itu dia. Di modal eksperimen tersebut jarang sekali yang berhasil, apalagi jika kita sudah terbiasa dengan modal yang besar. Itu dia. Saya aja kalau nyoba tuh ya modal 500 200 itu loss doll kawan-kawan, karena sudah terbiasa dengan modal yang besar. Saya nyobain ternyata susah. Susahnya apa? Ya pengennya dapatnya banyak terus, itu dia. Tetapi insya Allah saya akan berkorban ya, mencoba berbagi lagi selama beberapa hari atau beberapa minggu ya dengan modal eksperimen, biar kawan-kawan tahu cara menyikapinya. Untuk itulah saya sering ngomong ya, sudah menyampaikan, samakanlah trading ini dengan usaha konvensional kawan-kawan. Ini penting banget. Tentang apa sih? Tentang modalnya. Kalau kita ingin mendapatkan profit yang besar di trading, kita harus sadar ya, jangan menutup mata. Kita samakan dengan usaha konvensional. Ini balik lagi saya cerita ya, sharing-sharing kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam beberapa menit selesai ya. Saya dulu pernah buka franchise ya, franchise pisang aroma. Alhamdulillah punya beberapa cabang waktu itu. Cabang pertama ya, gerobak pertama itu 8 juta kawan-kawan ya. Gerobak dengan besi ya kan, pembuatannya dengan besi. Saya total semuanya 8 juta, belum peralatannya, dan semuanya dengan peralatan itu 10 juta, kurang lebih 10 juta. Itu dia. Hasilnya berapa? 100.000 sampai 200.000. Kalau lagi rame sesekali ya kan, kalau sesekali lagi rame itu sampai 300 400. Itu juga dari pagi sampai malam kawan-kawan. 400 misal nih, kita kan ambilnya 200 aja ya. Saya waktu itu belum kenal trading ya kawan-kawan. Untuk mendapatkan 200.000 saya berkorban ya, membuat gerobak ya kawan-kawan. Membuat gerobak tuh sekitar 8 juta ya kan, pakai besi soalnya. Itu dia, gerobak diperbarui lagi, bayar lagi ya kan, ongkosnya, peralatannya sekian-sekian. Wah, dengan modal segitu saya hanya dapat 200.000 sehari. Itu kalau nggak hujan ya kawan-kawan. Nah di trading sama sebenarnya. Kalau kita pengen dapat hasil besar ya modalnya dipersiapkan dengan baik, teknikalnya. Jangan sampai kita jualan ya, kita jualan pisang aroma, kita nggak punya ilmunya, nanti pembeli gimana? Rasanya pahit leder ya kan, pahit, rasanya manis, terlalu manis atau gimana. Sebelum kita jualan kan kita perlu ilmunya ya kan, belajar dulu ya, belajar ke siapa lah, intinya seperti itu. Kemudian kita persiapkan modalnya, jangan setengah-setengah, apalagi di trading. Itu maksudnya ya kawan-kawan. Dengan modal eksperimen dulu, untunglah di sini ada akun demo, ada modal eksperimennya ya. Kita deposit 200 bisa. Kalau di usaha konvensional mana bisa ya kawan-kawan, bikin gerobak 200.000 500.000. Kalau gerobaknya kecil mungkin bisa, itu gerobaknya aja, belum peralatannya ya kan, belum bahan-bahannya yang harus kita beli. Itu pemikiran dasar banget di trading, kita harus paham ke situ. Untungnya ya kawan-kawan, di trading bisa tuh modal 200 500. Nah di situ kita mainkan teknikal kita, hasil dari belajar kita ya kan.
kemudian pengendalian dirinya, emosinya gimana. Kalau emosinya, kalau mindsetnya masih seperti yang lama, jangan kalian deposit dengan modal besar, percuma. Serius banget jangan. Walaupun saya nggak ngomong kayak gini, insya Allah kawan-kawan sudah merasakannya sendiri. Nah, di sini saya bener kan bakalan naik ya. Itu dia. Di sini saya tahu bakalan naik bukan karena saya dukun ya. Bukan ya kawan-kawan, karena saya bisa membacanya di sini. Ini hasil dari belajar. Itu dia, perhatikan resistennya di mana, resisten terdekatnya di mana, kemudian dibaca jantungnya, teknikalnya. Untuk kawan-kawan jangan pernah meremehkan info candlestick. Itu dia, karena kuncinya di situ. Bagaimana kita bisa profit jutaan, bagaimana kita bisa menguasai kuncian FTT, reversal, sideways, C5, apalagi candle to candle, apalagi bisa menggabungkan durasi waktu. Susah banget kawan-kawan kalau kita nggak paham tentang info candlesticknya. Info candlestick harus bisa baca dengan cepat, seperti kita membaca tulisan bahasa Indonesia. Itu dia. Dan kembali lagi tentang penjelasan modal eksperimen, itu penting banget ya kawan-kawan. Itu kunci agar kita bisa lancar nantinya dengan modal yang besar. Itu dia. Untuk itulah pelajari semuanya dengan baik ya kawan-kawan. Untuk yang mau menguasai teknikal yang sering saya gunakan untuk eksekusi di market, silakan merapat ke kelas privatnya mumpung ada promo ya. Kalau promonya sudah habis, mohon maaf, mungkin biayanya nanti akan kembali seperti di awal. Itu dia, mindsetnya diubah. Kalau kalian memang benar-benar serius ingin jadi profesional, mindsetnya yang paling penting itu mindset. Kita sudah tahu semuanya ya kan, kekuatan pikiran terus mindset. Itu ya kawan-kawan. Oke, intinya di sini poin pentingnya, jangan pernah deposit dengan modal yang besar sebelum kita melewati dengan modal yang kecil. Dan cara penggunaannya, cara tradingnya ya, teknikalnya bagaimana, open posisinya bagaimana, menggunakan modal eksperimen, dibahas tuntas di kelas privat. Saya sudah jelasin dengan satu video ya. Itu dia yang saya kemas dengan baik. Kemudian video tersebut menjadi titik inti cara menyikapi trading bagaimana. Itu dia ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa paham nih setelah saya menjelaskan ya kan, modal eksperimen. Sebelum saya lanjut nanti ya kan menerapkan, mempraktekkan modal eksperimen tersebut, sebelumnya ini saya mau jelasin kayak gini dulu yang tadi sudah dijelasin. Mudah-mudahan poin pentingnya kawan-kawan dicatat ya. Kalau kita masih mengabaikan modal eksperimen, insya Allah kita ludes ya kawan-kawan, ludes serius ya. Oke, sampai di sini aja penjelasannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaafkan bila mana banyak kesalahan dalam tutur kata saya ya. Dalam penyampaian saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan salam ending profit, happy trading, happy profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.